Namaku Alisa. Usia 21 tahun. Pernah hidup dalam dunia hitam. Pernah mengecap kebahagiaan. Dan pernah terjerat dendam setan. Misteri di bulan Suro. Memasuki bulan Suro, banyak masyarakat khususnya Jawa yang menyambut momen ini dengan berbagai ritual khusus seperti baritan, kenduren atau tirakatan, karena diyakini sebagai salah satu tanda tolak bala pada bulan Suro. Pasalnya, bulan Suro dikenal oleh masyarakat Jawa sebagai bulan sakral yang menyimpan sejuta misteri. Bagi sebagian masyarakat menganggap bulan Suro identik dengan hal-hal mistis. Salah satunya muncul larangan atau pantangan yang tidak boleh dilakukan pada bulan Suro. Meski tak semua orang percaya, apa yang disampaikan ini sebagai tambahan pengetahuan saja, sebagai usaha melestarikan warisan budaya leluhur. Apa saja yang tidak boleh dilakukan saat bulan Suro? Yang pertama adalah pesta pernikahan. Mengadakan pesta pernikahan pada bulan Suro dipercaya akan mengundang kesialan bagi keluarga pengantin. Kendati demikian, sebagian masyarakat tidak meyakini pantangan tersebut karena larangan ini disebut teori tak berdasar. Namun hingga kini sebagian masyarakat Jawa masih ada yang mempercayai hal tersebut. Yang kedua, menggelar pesta hajatan. Tak hanya pesta pernikahan, pesta hajatan mengundang banyak orang juga tidak boleh dilakukan pada bulan Suro. Sebagian masyarakat menganggap bulan Suro adalah bulan yang kurang baik untuk mengadakan pesta, sehingga pantang mengadakan berbagai pesta hajatan seperti sunatan dan acara bahagia lainnya. Yang ketiga, membangun rumah atau pindah rumah. Larangan lain di bulan Suro yaitu tidak baik membangun rumah atau pindah rumah. Hal ini dipercaya, bahkan ada klaim yang mengatakan siapa saja yang berani melanggar pantangan Suro akan mengalami kesialan dan ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Yang keempat, melakukan perjalanan jauh. Selanjutnya adalah tidak boleh sering keluar rumah, apalagi perjalanan jauh di bulan Suro. Apalagi pada malam 1 Suro sangat dilarang untuk pergi keluar rumah atau melakukan aktivitas di luar rumah. Larangan ini sangat dipegang teguh oleh masyarakat Jawa. Orang tua akan melarang anak-anaknya untuk keluar rumah tepat pada malam 1 Suro. Yang kelima, tak boleh bicara atau tapa bisu. Ritual yang biasa dilakukan pada malam 1 Suro adalah topo bisu atau tidak bicara. Topo bisu ini dilakukan dengan cara mengelilingi benteng keraton Yogyakarta, dan pada saat melakukan ritual tak boleh berbicara sepatah kata apapun. Selain itu, kegiatan seperti makan, minum, merokok juga sangat dilarang untuk dilakukan saat ritual ini berlangsung. Itulah larangan yang tidak boleh dilakukan pada bulan Suro menurut sebagian masyarakat Jawa. Perlu diketahui, itu semua bergantung dari pribadi masing-masing. Perbuatan atau usaha apapun yang dilakukan akan mempengaruhi hidup Anda. Berhati-hatilah dan selalu melestarikan budaya leluhur kita. Kembali tim
Jimat punya cerita. Inilah 5 tempat angker di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Bulan Suro, bulan penuh dengan keangkeran. Cerita ini dimulai oleh salah seorang yang bernama Pak Buti, beralamatkan di daerah Lamongan, Jawa Timur. Dia saat itu memang membangun rumah pada bulan Suro karena beliau tidak percaya dengan hal-hal mitos atau gaib seperti yang dikatakan bahwasanya kepercayaan jangan membangun rumah pada bulan Suro karena tidak baik. Entah benar entah salah, yang pasti ternyata ada cerita misteri terkait dengan hal itu. Konon rumah Pak Buti setelah dibangun pada bulan Suro, bulan yang dianggap angker oleh sebagian masyarakat Jawa, silih berganti orang menempati rumah itu dan akhirnya ditinggalkan pemiliknya karena ketakutan. Setelah ditinggalkan oleh Pak Buti, rumah itu dikontrakkan dan dikontrakkan keluarga Pak Jati. Beliau berasal dari Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Awalnya Pak Jati menempati rumah itu memang biasa-biasa saja. Namun bertepatan malam Jumat Kliwon, muncul asap putih seperti orang merokok. Asap putih itu terbang keluar dari ruang tengah, dan Pak Jati pemberani memang dia, dan dia mencoba menantang makhluk halus yang sedang merokok tersebut. Ayo, terus no. Awas kowe, angger aku mati goro-goro kowe. Nek aku dadi lembut kowe tak buru sak kecekele pokoke. Demikian tantang dari Pak Jati. Namun suatu saat sang cucu menginap, sebut saja namanya Irma. Balita umur 1,5 tahun itu memang saat itu menginap di rumah Pak Jati, berjalan mondar-mandir di dalam rumah. Ketika menuju ruang belakang, matanya tertuju di sudut ruang bagian atas. Matanya tak berkedip dan dari mulut kecil balita itu menyebut sebuah nama. Kemana, Dak? Sambil tangannya menunjuk ke atas. Rupanya balita tersebut melihat seorang wanita yang bergelantungan di sudut rumah. Pak Jati pun segera membopong sang cucu. Dan malam Jumat Kliwon bulan berikutnya, pukul 00.00 waktu Indonesia Barat, terdengar suara sangat keras. Suami istri itu cuma berpandangan. Mereka saling berpikir apa yang terjadi. Tak lama mereka pun melihat sebenarnya apa yang terjadi. Ternyata kaca rias yang menempel di dinding hancur berantakan. Secara nalar tidak mungkin kaca itu bisa jatuh. Dari keempat sisinya sudah dipelepet penjepit yang masih rapi dan utuh. Malam-malam berikutnya, kadang gelas atau piring pun menjadi sasaran empuk makhluk-makhluk penghuni rumah tersebut. Sehingga keluarga Pak Jati pun tidak nyaman. Akhirnya mereka meninggalkan kontrakan itu. Entah benar, salah, atau memang hanya kebetulan, penghuni-penghuni tersebut berada di rumah yang dibangun saat di bulan Suro. Percaya tidak percaya, memang makhluk gaib itu ada di sekitar Anda. Salam Jimatres, salam satu misteri. Dari Jalan Mongisi 126 Bojonegoro, inilah 95 FM Istana Radio.